Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutin ya ke bab 6. Bab 6 kita akan membahas tentang kapasitor dan induktor. Oke. Kapasitor dan induktor. Oke, selama ini kita telah mempelajari komponen komponen hambatan atau tahanan resistor, yang dimana resistor ini merupakan komponen yang selalu mendisipasi energi. Jadi dia selalu menyerap energi gitu. Nah, kemudian di samping komponen resistor sebagai komponen pasif, ada lagi komponen yang lain, yaitu kapasitor dan induktor, yaitu komponen ini. Jadi ada 3 ya komponen-komponen yang dasar, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Oke. Kalau R itu selalu mendisipasi energi, selalu dia tuh menyerap daya, maka kapasitor dan induktor berbeda. Komponen kapasitor dan induktor dapat menyimpan energi dan yang dapat dilepaskan pada waktu yang lain. Jadi kalau maksudnya gini, kapasitor dan induktor itu suatu komponen yang bisa menyimpan energi pada suatu waktu, kemudian dia bisa melepaskan energi yang disimpannya itu tadi. Gitu. Sedangkan kalau R tadi kan enggak. R itu dia hanya selalu mendisipasi energi, hanya bisa membuang energi atau menyerap energi, dia tidak menyimpan. Kalau kapasitor dan induktor dia bisa menyimpan. Ya. Oleh karenanya kapasitor dan induktor disebut juga sebagai elemen penyimpan atau storage component. Aplikasi rangkaian resistor terbatas, hanya berfungsi sebagai tahanan. Dengan adanya pengenalan kapasitor dan induktor, di sebab ini kita bisa lebih menganalisa rangkaian yang lebih kompleks. Jadi sekarang ada tambahan komponen baru, yaitu kapasitor dan induktor. Oke, kapasitor. Nah, kapasitor merupakan elemen pasif yang didesain untuk menyimpan energi dalam medan listriknya. Gitu. Jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor itu dalam bentuk medan listrik. Ya. Kapasitor banyak digunakan pada peralatan elektronik, komunikasi, komputer, dan sistem daya. Peralatan elektronik nih, misalkan nanti kita ada passive filter, atau ada low pass filter, high pass filter, kemudian ada pemancar, receiver, termasuk itu komunikasi ya. Kalau komputer tuh nanti misalkan untuk menyimpan memori, bukan menyimpan memori, untuk pada elemen memori. Kemudian apalagi ya, ada nanti integrator, diferensiator, kemudian berubah fase, ya banyak sekali ya. Sistem daya ini misalkan yaitu low pass filter, high pass filter, kemudian resonansi, banyak deh. Oke ya, misalkan digunakan untuk tuning pada radio, tuning untuk komunikasi ya. Jadi kalau kita tape, radio tape itu yang kita putar-putar itu ya, itu biasanya kita ngerubah itu mentuning kapasitornya, merubah kapasitor variabel kapasitor sehingga bisa menangkap frekuensi tertentu yang ingin kita dengarkan gitu ya. Itu merubah kapasitor. Ini juga pada memori komputer. Nah, kapasitor bentuk dasarnya seperti gambar 61. Nah, ini bentuk dasarnya ya. Jadi terdiri dari 2 buah pelat. Ini pelat sebelah sini dan ini pelat yang ini ya, yang di sebelah sana. Pelat. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ada bahan dielektrik. Bahan non atau isolator ya, bukan bahan konduktor. Jadi bahan isolator ya, dielektrik dengan permeabilitas E. Jadi 2 pelat yang di tengah-tengah pelat ini ada bahan isolator. Nah, jarak antara pelat ini itu disebut dengan D. Nah, ini adalah bentuk umum dari kapasitor. Ya.
Platnya ini bisa berupa aluminium foil, sedang dielektriknya yang di tengah-tengah ini itu bisa udara. Kalau udara berarti kosong gitu ya, kopong gitu aja. Kemudian bisa gelas, ya, keramik atau mika tengah-tengah ini. Ketika ya, poin yang jelas bukan bahan yang mengantarkan listrik. Ketika dihubungkan dengan tegangan positif, misalnya dua plat ini ya, kita hubungkan dengan tegangan positif plat ini, maka plat yang ini akan terkumpul hole-hole atau muatan-muatan positif, hole-hole gitu lah ya. Sedangkan yang di sisi negatif akan terkumpul elektron, sehingga pelat yang sisi positif ini bermuatan positif, sedangkan sisi negatif bermuatan negatif. Nah, karena ini positif ini negatif, muncul medan listrik kan. Nah, medan energi itu disimpan dalam bentuk medan listrik tersebut. Gitu. Maka bisa dikatakan kapasitor menyimpan muatan listrik. Banyaknya muatan pada kapasitor itu adalah Q itu adalah muatannya ya, sama dengan C itu adalah nilai kapasitornya, nilai fisik dari kapasitor, dikali V itu adalah tegangan jatuh pada kapasitor. Jadi muatan yang disimpan oleh pada kapasitor yaitu adalah sama dengan besar kapasitor, besar kapasitansinya dikali dengan tegangan jatuh pada kapasitor. Yaitu kalau di sini berarti tegangan antara dua plat ini. Oh ya, satuan dari C ini kapasitansi yaitu farad. Gitu. Sedangkan Q muatan itu kolom kan seperti biasa. Dari persamaan ini bisa kita katakan bahwa C itu merupakan rasio atau perbandingan antara Q dan tegangan. Q ini muatan salah satu pelat ya, bukan kedua pelat. Ya, Q ini adalah muatan salah satu pelat yang ini, bukan keduanya. Kalau keduanya berarti muatannya 0. Kenapa? Karena muatan Q positif dan Q negatif itu besarnya sama. Kalau keduanya kita ukur berarti kan saling menetralkan. Gitu. Jadi Q yang ini adalah Q salah satu pelat. Ya. Sedangkan C nilainya tergantung pada dimensi fisiknya. Nah, C ini adalah kapasitansi. Itu kapasitansi sama dengan permeabilitas dielektrik dikali luas pelat ini. Ya. Kemudian dibagi dengan jarak antara pelat. Dibagi jarak antara pelat ini. Jadi C sama dengan permeabilitas dielektrik dikali luas pelat dibagi dengan jarak. Oke, kita lanjutin sekarang simbol elektrik kapasitor. Simbol elektrik kapasitor seperti ini, jadi dua garis lurus yang saling berdekatan paralel. Ya, kemudian kakinya itu ada dua, terminalnya ada dua ya, mirip resistor. Nah, ini adalah tipe yang fix, artinya tidak berubah besaran kapasitornya. Yang ini yang tidak berubah, sedangkan ini adalah kapasitor yang besarannya berubah. Lihat ada panahnya. Kemudian mengenai positif dan negatif ini, maksudnya gini, kalau misalkan arus masuk ke sini, dari ke sini, berarti ini adalah terminal positifnya. Mirip seperti resistor. Dan ini berarti kapasitor lagi mengalami penyimpanan muatan, lagi mengisi muatan. Istilahnya lagi ngecas lah gitu. Jadi kalau tuh arus masuk, maka kaki tempat arus masuk itu adalah positif dari kapasitor. Dan berarti kapasitor lagi mengalami cas, lagi mengisi muatan. Nah, kemudian kalau misalkan kapasitor membuang muatan, maka harus terbalik arahnya. Dari harus terbalik arahnya, ya, di plat yang sama itu akan keluar kapasitor, akan keluar arus. Nah, kaki yang terminal ini tetap positif, gitu. Jadi masuk di kaki positif, arus masuk kaki positif, arus keluar juga melalui kaki positif. Syarat arus masuk berarti ngecas, arus keluar berarti sedang membuang muatan. Oke. Nah arus itu masuk pada kapasitor, atau arus ada yang mengalir pada kapasitor, itu berarti terjadi adanya perbedaan
beda potensial antara atau adanya perubahan tegangan pada kapasitor. Jadi kalau kapasitor tegangannya tetap, ya, kalau kapasitor tegangannya tetap, maka tidak ada arus yang mengalir atau masuk ke kapasitor atau keluar. Ingat, jika tegangan pada kapasitor konstan, maka tidak ada arus. Tidak ada arus yang melewati atau yang mengenai kapasitor. Kalau arusnya, kalau tegangannya berbeda, ada perubahan tegangan, maka ada terjadi timbul arus. Oke, ini ya. Atau jika tidak memiliki pilihan potensial, maka terminal masuk arus. Dan saat membuang muatan, arus juga mengalir keluar dari terminal positif tadi. Ini ya. Saat membuang muatan, maka keluar dari terminal positif juga. Bentuk real di pasaran. Nah, ini bentuk-bentuk real pasaran kapasitor. Seperti ini mungkin kalian sering lihat ya di radio atau di tape gitu. Nah, ini sering lihat kepada mainan anak-anak ya. Ini bentuk elektronik. Kalau tipe yang 2 ini, itu bisa kita bolak-balik cara memakainya. Jadi terminalnya bisa terbalik. Karena dia tidak tipenya yang seperti ini. Simbolnya. Kalau yang ini ya. Sedangkan yang elektrolitik itu yang simbolnya seperti ini. Jadi kakinya tidak bisa dibolak-balik. Kaki yang lurus ini positif, sedangkan yang bengkok ini adalah negatif. Gitu. Jadi ingat kalau kalian memasang ini ya, harus diperhatikan mana positif mana negatif. Kalau terbalik bisa meledak nih ininya kapasitornya. Meletus meledak. Bakar lah. Nah, ini adalah tipe yang bisa berubah-ubah atau variabel. Simbolnya seperti ini. Ya, ini lihat ada skrupnya, ada untuk diputar-putar ya di skrup. Bukan skrup apa ya, untuk obeng min ya. Kalau kita putar ini maka nilai kapasitor dari kapasitor ini berubah. Bisa digunakan untuk mencari tuning radio frekuensi. Masih ingat kalian misalkan merubah-rubah FM radio. Nah, itu kalian merubah ininya, kapasitor ini untuk tuning. Oke. Oh ya, kalau misalkan kapasitor yang seperti ini itu biasanya nilainya kecil. Ya, yang simbolnya seperti ini itu kapasitasnya kecil, tapi kalau yang model-model seperti ini itu bisa besar ya, bisa sampai 1000 mikro, 4000 mikro biasanya gitu ya. Oke. Variabel kapasitor biasanya digunakan untuk tuning radio receiver dengan cara merubah nilainya untuk mencari frekuensi yang tepat. Kapasitor juga digunakan untuk memblok tegangan DC. Maksudnya apa sih? Blok tegangan DC. Jadi gini aja deh. Contoh ya, misalkan ada gelombang yang seperti ini. Nah, gini ya. Nolnya kan di sini, nolnya. Ini adalah T ya, waktu. Nah, ini adalah tegangannya misalkan. Ini gelombang ini bisa tetap dikatakan gelombang DC. Kenapa? Dia tidak ada arus baliknya. Tidak ada negatifnya. Nah, kita bisa membuang nilai DC dari gelombang ini dengan cara memberikan kepada kapasitor. Kita masukkan pada kapasitor, ya, maka keluaran dari kapasitor ini nanti dia menjadi seperti ini. Nah, lihat nilai offset tegangan ini, nilai offsetnya ya, misalkan ini 5 volt gitu ya, nilai offsetnya hilang gitu, hilang di filter oleh kapasitor, sehingga ini menjadi turun karena DC-nya hilang, maka menjadi gelombang sinus AC, bolak-balik gitu. Salah satunya untuk filter DC. Biasanya kalau pada radio ya, akibat adanya DC ini itu suka mendengung suara itunya, suara musik kita gitu, ada tung gitu ya, mendengung. Nah, itu untuk menghilangkannya kita tinggal filter aja dengan kapasitor. Oke, kapasitor juga digunakan untuk memblok tegangan DC. Kemudian untuk filter, nah itu tadi ya, filter termasuk blok tegangan DC. Atau filter tuh bisa untuk lebih jauhnya ya, ada filter low pass, ada high pass. Low pass itu filter
frekuensi rendah, high pass untuk frekuensi tinggi. Jadi misalkan kalian ingin menghilangkan suara-suara frekuensi rendah, gunakan high pass. Untuk menghilangkan frekuensi tinggi, gunakanlah low pass gitu. Nanti kita akan belajar itu waktu di elektronika. Melewatkan AC. Nah, ini tadi maksudnya. Ini ada unsur AC-nya, ya. Kemudian kita filter, dia melewatkan AC-nya saja. Ya. Menyimpan muatan. Nah, itu kapasitor bisa menyimpan muatan ya. Itu malah fungsi utamanya dia menyimpan muatan. Kemudian starter motor. Jadi kalau motor AC itu, motor induksi, misalnya motor induksi satu fasa, biasanya kita pakai pada pompa air, pompa listrik gitu ya, yang satu fasa, itu kalau kita nyalakan tanpa kapasitor, dia tidak bisa berputar. Kenapa? Karena rotornya masih diam gitu. Tapi kalau rotor kita putar, maka dia bisa berputar sesuai dengan arah putaran kita. Gitu. Jadi dengan adanya kapasitor kita tidak perlu putar, dia putar sendiri. Ya, jadi kapasitor membuat ketidakseimbangan pada rotor motor induksi, karena tidak seimbang maka dia bisa berputar dari kondisi diam menjadi berputar. Menekan noise, menekan noise ya. Misalkan ada noise yang gini-gini ya, kalau kita masukkan kapasitor, dia yang ini peak ini bisa hilang gitu. Nantilah kita belajar ya. Persamaan arus kapasitor. Persamaan arus. Nah, I pada kapasitor adalah dq per dt. Jadi perbedaan muatan dalam waktu tertentu. Kalau misalkan nggak ada perbedaan muatan dalam waktu tertentu, maka harusnya nggak ada. Harusnya 0. Kalau Q, kita tahu tadi ya, Q adalah sama dengan C kali V kan. Q sama dengan C kali V. Nah, kalau dq berarti kan dCV kan gitu ya. dCV. Nah, karena C-nya itu adalah kapasitansi dari besaran fisik dari kapasitor, besaran yang biasanya tetap konstan ya, maka bisa berubah. C-nya keluar, sehingga yang diturunkan tinggal D. Sehingga menjadi kayak gini dia. Gitu ya. Bisa dengan C dV per dt. Jadi arus adalah perbandingan antara perubahan tegangan dengan waktu. Jadi banyaknya perubahan tegangan per waktu. Kalau nggak ada perubahan tegangan, misalnya tegangannya konstan atau tegangannya DC, ya terhadap waktu dia tidak berubah, maka arusnya juga 0. Oleh karenanya dari persamaan ini kelihatan bahwa jika kapasitor jika kita berikan pada tegangan DC, ya, pada kondisi stabil, maka kapasitor itu berfungsi seperti rangkaian terputus atau saklar terbuka deh, gitu. Rangkaian terputus. Ya, nanti kita akan lihat pada suatu soal. Oke, kalau misalkan V-nya kita keluarin, maka tegangan pada kapasitor adalah integral dari arus dt dikali seper C. Mulai dari tak terhingga sebelum 0 sampai tak terhingga sampai T gitu. Kalau misalkan kita bagi 2, maka mulai dari T0 sampai tertentu ya, ditambah dengan tegangan kapasitor sebelum T sama dengan 0. Jadi bisa dikatakan berapa sih tegangan mula-mula kapasitor? Nah, ini di sini. Jadi jumlah tegangan mula-mula kapasitor. Ya. Jadi sekali lagi, tegangan pada kapasitor adalah seper C, ini adalah konstan ya, dikali integral dari arus dt. Dimulai dari sebelum 0 tak terhingga sampai T. Atau kalau misalkan kita menggunakan persamaan ini, berarti kita harus tahu berapa tegangan mula-mula dari kapasitor. Ya. Nah, dijumlahkan dengan integral ini. Gitu. Kalau misalkan tegangan mula-mulanya 0, berarti ini 0. Kalau tegangan mula-mulanya ada nilainya, harus kita jumlahkan di sini. Itu ya.
Mantap. Nah, hubungan arus dan tegangan pada kapasitor ini adalah grafik hubungan arus dan tegangan, perubahan tegangan pada kapasitor. Lihat, pada sumbu mendatarnya dV per dt berarti besaran perubahan tegangan kapasitor terhadap waktu, sedangkan ini adalah arus. Kalau misalkan perubahannya itu konstan, ingat perubahannya konstan, maka kita lihat kemiringannya pun konstan. Gitu. Kemiringannya konstan, tidak berubah-ubah. Ya. Nah, slope-nya ini kemiringannya adalah C. Gitu. Ingat ya. Kalau sekali lagi, jika perubahan tegangan terhadap waktunya konstan, ya, maka grafik antara I dan perubahannya itu adalah berupa garis lurus dengan kemiringan C. Nah, ini merupakan ciri khas dari kapasitor linier. Ya, ciri khas dari kapasitor linier. Kalau misalkan perbandingan ini I dan dV-nya tidak linier, misalkan berubah gini misalkan ya, nah ini berarti kapasitornya tidak linier. Nah, untuk pelajaran kita, ya, semua kapasitor yang kita pelajari di sini adalah ideal, yang berarti kapasitornya adalah linier. Kok non-linier sih? Berarti kapasitornya adalah linier, bukan tidak linier ya. Oke. Daya kapasitor. P rumus daya adalah V dikali arus, tegangan dikali arus. Karena arusnya adalah C dV per dt, maka persamaannya menjadi CV dV per dt. Ini adalah persamaan daya kita. Energi yang tersimpan pada kapasitor. Energi W adalah integral dari daya terhadap waktu. Daya waktu. Oke, ini udah ini ya. C-nya keluar karena dia konstan, maka dV per dt. dt-nya dicoret. Ya, maka adalah integral dari V dV. Integral V dV sehingga persamaan akhirnya adalah ini. Oke. Jadi ini ada persamaan daya stabil atau kondisi steady state ya. Kondisi steady state dari kapasitor yaitu setengah CV kuadrat. Itu mulai dari tata tertinggi sampai tata tertinggi T. Kalau misalkan stabil, lihat T-nya nggak ada nih. Berarti ini kondisi oh ya, ini kita anggap sebelumnya kapasitor tegangan awalnya 0, yang berarti belum di charge. Ya. Kalau misalkan ada tegangan awalnya, berarti harus ini salah ya. Sebentar. Aduh. Jadi kalau misalkan sudah ada kapasitor sebelumnya, maka harus kita jumlahin dengan kapasitor yang sebelumnya. Ya. Misalkan sebelumnya kapasitornya udah di charge 1 volt. Ya berarti ditambah setengah C1 kuadrat. Gitu. Sekali lagi kalau jika ada kapasitor sebelumnya. Ya, ingat ya. Ini adalah hafalan persamaan ini setengah CV kuadrat. Mirip persamaan energi kinetik ya, setengah MV kuadrat gitu. Oke. Menggunakan persamaan 61 kita tulis ulang. Kalau misalkan V-nya kita hilangin menggunakan muatan, maka energi dari kapasitor adalah Q kuadrat per 2C. Lihat, ini kita menggunakan Q ya, sedangkan ini menggunakan V. Jadi kalau misalkan nanti diketahui V-nya, gunakan yang ini. Kalau misalkan diketahui Q-nya, gunakan yang ini. Sekali lagi, energi yang tersimpan pada medan listrik antara dua pelat. Itu adalah bagaimana cara kapasitor menyimpan energi. Ya. Kalau misalkan membuangnya berarti mana? Ya, muatan tadi dia keluarkan dalam bentuk arus nanti. Hal penting yang lain. Nah ini. 1.
Jika tegangan yang dikenakan pada kapasitor tidak berubah terhadap waktu, artinya apa? dV per dt-nya sama dengan 0, maka arus yang mengalir menjadi 0. Maka rangkaian kapasitor menjadi open, ya, jika diberikan tegangan DC. Itu ingat itu. Kapasitor jika diberikan pada tegangan DC, pada saat kondisi stabil, maka dia menjadi open. Oke, tegangan pada kapasitor tidak bisa berubah tiba-tiba. Jadi misalkan kayak ini ya, ini berubahnya tiba-tiba nih. Dari 0 tiba-tiba dia melonjak. Nah, itu tidak boleh. Ya. Bukan tidak boleh. Tidak bisa berubah tiba-tiba. Jadi kapasitornya tidak bisa ngikutin tegangan dari inputannya. Kapasitor akan cenderung untuk melawan perubahan yang diterimanya. Berdasarkan persamaan 64 yang ini tadi ya. Yang ini. Lihat I sama dengan C dV per dt. Ya. Perubahan tiba-tiba dari tegangan berarti membutuhkan arus yang tak terhingga. Dan ini mustahil. Kenapa? I kan sama dengan C dV. Aduh, ini aja deh. I sama dengan C I sama dengan C dV per dt. Kalau misalkan perubahannya tiba-tiba, berarti kan dt-nya ini mendekati 0. Kalau ini mendekati 0, maka dV per dt ini kan besar, nilainya besar sekali. Maka arusnya menjadi besar sekali, dan itu mustahil. Maka itu tidak mungkin terjadi. Maka secara realnya, kapasitor akan melawan perubahan itu. Sehingga kalau misalkan tegangannya seperti ini ya, tegangan itu melonjaki seperti ini, yang kita berikan pada kapasitor. Tapi tegangan kapasitor dia tidak seperti itu, dia akan landai gini. Nah, ini tegangan kapasitor. Seperti itu. Jadi dia akan landai sampai batas waktu tertentu, baru dia mengikuti berarti tegangan input, tegangan diterima pada kapasitor. Oke. Kapasitor ideal tidak mendisipasi energi. Jadi kapasitor ideal itu tidak membuang energi. Maksudnya gini, kalau dia diberikan energi, dia tidak ada energi yang terbuang. Kalau dia diberikan, beda kalau resistor. Resistor itu energi dibuang dalam bentuk panas, kan gitu ya. Kalau kapasitor enggak, kalau kita berikan energi, dia menyimpan gitu. Ya. Jadi saat charging, kapasitor itu menyimpan energi pada medan listriknya. Ketika membuang muatan, ya, energi dikembalikan ke rangkaian. Jadi tidak ada energi yang didisipasi dalam bentuk panas, sia-sia. Nah, itu kapasitor ideal. Beda kalau resistor. Beda kalau kapasitor yang ideal, tidak ideal. Kalau ada kapasitor ideal, nah ini dia. Kapasitor tidak ideal itu ada resistornya. Ada resistor bocor gitu ya. Resistansi bocor. Sehingga terjadi disipasi energi dan kapasitor tidak bisa menyimpan muatan selamanya. Setelah dia diisi muatan, ada arus bocor yang melewati resistor ini. Sehingga resistornya yang awalnya itu ada muatannya, setelah beberapa waktu kok muatannya hilang gitu. Tidak ada muatan lagi. Kenapa? Ya karena ada arus bocor ini. Gitu ya. Arus bocor itu dibuang dalam bentuk panas. Energi dibuang dalam bentuk arus bocor sehingga berupa panas. Ya, nilainya bisa mencapai 1000 megaohm, jadi besar betul ya. Besar betul, juga semakin besar arus bocornya berarti semakin besar resistansi bocor ini, ya, berarti kapasitor semakin mendekati ideal. Gitu. Kalau kapasitor misalkan udah rusak ya, biasanya ini arus bocornya udah kecil, udah bukan 100 mega lagi, sehingga kalau kita isi, kita beri muatan, itu dia tidak berfungsi sebagai kapasitor lagi, dia berfungsi sebagai resistor gitu. Oke, kembali lagi sini sebentar. Nah, ini adalah model kapasitor yang diperbolehkan, normal ya.
Jadi tegangannya perubahannya gradual, jadi bertahap. Ini juga turunnya bertahap, kemudian ini konstan. Ya, ini tegangannya bertahap naik, bertahap turun, konstan. Kalau ini tegangannya tiba-tiba naik, kemudian konstan, kemudian tiba-tiba turun. Nah, ini kalau misalkan terjadi seperti ini, kapasitor akan melawan perubahan ini. Kalau misalkan tiba-tiba naik, maka kapasitor akan tegangannya tidak tiba-tiba naik, tapi dia akan bertahap naik gitu. Ya, sampai dia stabil tegangan dari sumbernya. Oke, kalau misalkan tiba-tiba turun, maka kapasitor tidak langsung turun seperti ini, tapi dia akan tiba-tiba turun bertahap juga. Jadi turun sampai 0, sampai habis. Nah, kalau yang ini merupakan pemodelan dari kapasitor. Jadi kapasitor itu karena dia harus bocor, maka dimodelkan dengan adanya resistor paralel dengan kapasitor. Oke, contoh 61. Hitung muatan yang disimpan kapasitor 3 picofarad dengan tegangan 20 volt. Yang diketahui apa? Yang diketahui ini adalah kapasitasnya dan tegangannya. Sedangkan muatan Q itu sama dengan C kali V. Berarti masukin aja ke sini V-nya dan C-nya. Selesai, gampang ya. Ketemu muatannya ini. Temukan energi yang disimpan kapasitor. Energi itu apa? Setengah CV kuadrat. Ya kan? V-nya tahu, C-nya tahu. Tinggal dimasukin aja ya. 20 volt masukin ke sini, picofarad ke C sini. Selesai. Gampang ya. Satuan energi adalah joule. Latihan 61, berapakah tegangan pada kapasitor 3 mikrofarad jika muatan salah satu pelat adalah 0,12 milikolom. Milikolom muatan ya. Berapakah energi yang tersimpan? Energi apa? Setengah CV kuadrat. Nah, karena ini diketahui adalah muatan, maka kita gunakan persamaan yang kita gunakan persamaan yang ini. Q-nya tahu, C-nya tahu, maka kita bisa gunakan persamaan itu. Setengah Q berapa tadi? Setengah Q kuadrat per C ya. Nggak dapatlah hasilnya ini. Nah, kemudian kalau berapa tegangannya? Nah, kita tahu rumus bersama tadi Q sama dengan C kali V kan. Maka kita bisa tahu kita tahu C-nya, kita tahu Q-nya. Berarti V sama dengan Q per C ya kan? Tinggal dimasukin Q-nya itu ini kan. C-nya itu adalah ini, maka dapatlah tegangannya. Gampang lah. Contoh 62, tegangan kapasitor 5 mikrofarad. Ini C-nya 5 mikrofarad dan tegangan yang ditekan pada kapasitor adalah berupa gelombang sinus. Gelombang sinusoidal dengan persamaan 10 cos 6000 T. Berarti kalau kita gambar itu ya, ada gelombang cos ya, kayak gini ya. Nah, tegangan yang di sini itu adalah 10 volt. Puncaknya ya. Ini 10 volt. Ini T, ini V gitu ya ke atas. 10 volt, kemudian frekuensinya adalah omeganya itu adalah 6000 gitu. Omeganya 6000. Aduh, mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. Nah, berarti kita bisa tahu frekuensinya. Frekuensi omega itu apa? Omega itu sama dengan 2
VF gitu kan, omeganya 6000, V itu 3,14 sekian 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 2, berarti kita bisa tahu berapa frekuensinya gitu ya. Oke, jadi kita tahu tegangan puncaknya 10, frekuensi ratnya adalah 6000. Hitung arus yang mengalir yang melalui kapasitor. I, tadi kita bisa tahu bahwa I sama dengan C dV per dt, ya kan? Oke, kita tahu berapa tegangannya ini. Berat C-nya adalah ini, berarti arusnya adalah turunan dari tegangan dikali C. Nah ini C dikali turunan dari tegangan per waktu. Oke, turunan dari 10 cos 6000 T apa? 10 keluar ya, menjadi 10 cos menjadi min sin 6000 T menjadi 6000 gitu. Jadi turunannya adalah 10 dikali 6000 dikali sin 6000 T. Jangan lupa minnya, karena turun dari cos adalah min sin. Oke, jadi hasilnya adalah ini ya. Jadi min 0,3 sin 6000 T ampere. Lihat frekuensinya tetap, yang berubah amplitudenya. Sama fasenya berubah 90 derajat. Fase arusnya berubah 90 derajat. Berbeda arus sama tegangan. Oke. Latihan mudah, jika kapasitor C-nya 10 mikrofarad, sumber tegangannya yang dikenakan pada kapasitor 50 sin 2000 T. Itu arus kapasitor, gampang ya. Di persamaannya ini tegangannya ini tinggal kita turunin aja. Sin kita turunin menjadi cos 2000 menjadi 2000 50 berarti 2050 kali 2000 dikali cos 2000 T kemudian dikali 1010 mikrofarad, hasilnya ini. Gampang. Nah sekarang contoh 63. Tentukan tegangan kapasitor C nya 20 mikrofarad, arusnya adalah ini 6 eksponensial min 3000 T. Sinusoidal juga, bukan sinusoidal, eksponensial ya. Oke, berapa tegangannya? Kita tahu bahwa tegangan itu adalah seper C integral I dt. Ya, seper C integral I dt. Oke, I-nya ini, berarti ini kita turunin. Itu C-nya adalah 2 mikrofarad ya. Ini integral ini adalah ini ya, ini turun ke bawah. Eksponensial 3000 tetap, jadi seperti inilah. Gampang lah ini matematika ya, matematis, jadi kalian harus bisa tentang integral. Perhatikan nilai arusnya 1 min eksponensial. Jadi apa bentuknya? Mana aja lah. Oke, latihan 63. Arusnya tahu 50 sin 120 VT mA. T-nya ada 1 milisecond sampai 5 milisecond tegangan kapasitor. Berarti ini sekarang kita integralkan, batas bawahnya adalah 1 milisecond. Kita integralkan ya arusnya. Kemudian batas bawahnya adalah 1 milisecond, batas atasnya adalah 5 milisecond. Kemudian dijumlahkan dengan 0. Kenapa 0? Karena tegangan mula-mula kapasitor 0. Gampang lah. Contoh 6.4. Hitung arus yang melewati kapasitor. Kapasitornya 200 mikrofarad, di mana tegangannya seperti pada grafik ini. Oke. Grafiknya ini ya, bentuk gelombangnya ini bisa kita matematiskan. Kita buat persamaan matematisnya. Yaitu dia ini ya, yang ini. Ini merupakan garis miring dengan kemiringan
50 ya, 50 bagi 1. Gradiennya 50. Berarti ini ya, VT sama dengan 50 T volt. Mulai dari 0 sampai 1 second. Gitu ya. Persamaannya adalah 50 T. Itu kemudian yang ini ya, dari sini sampai sini ya, yang kemiringan ini ya, itu kemiringannya adalah 50 tapi dia negatif. Ini negatif ya. Kemudian dimulai dari ini persamaannya 100 min 50 T. Jadi persamaan yang ini adalah 100 min 50 T. Ini persamaan ini ya, pelajaran SMA ya, cara membuat persamaan garis lurus. Gak perlu saya jelasin. Oke. Kemudian dari sini ke sini itu kemiringan juga 50 tapi dia mulai dari ini min 200 plus 50 T. Dari sini ke sini adalah min 200 plus 50 T. Dari 3 second sampai 4 second. 3 second sampai 4 second. Selebihnya itu 0. Oke, jadi grafik ini untuk matematisnya persamaan adalah ini. Oke. Nah sekarang ditanya adalah arus. Arus itu apa? Arus itu pada kapasitor itu adalah C dV per dt. Ya kan? C dV per dt. Berarti arusnya jadi gimana? Untuk mencari arusnya berarti masing-masing ini itu kita turunkan, ini kita turunkan, yang ini kita turunkan, dan yang ini juga kita turunkan. Gitu. Ya, tadi ingat C dV per dt. Yang ini persamaannya adalah 50 T. 50 T kita turunkan berarti apa? 50 ya. Turunannya ada 50 dikali C-nya. Maka arus saat ini adalah 10 mA. Nah ini dia. 10 mA. Konstan ya. Konstan arusnya. Karena ingat tadi I sama dengan C dV per dt. Ya, dimana kemiringannya adalah C. Kemudian perbandingan antara arus dan tegangan itu konstan. Bukan tegangan, perbandingan antara arus dan perubahan tegangan adalah konstan. Kalau misalkan perubahannya konstan, ya, perubahan konstan dari mana? Dari kemiringannya yang tetap. Makanya harusnya konstan. Nah ini, gitu ya. Nah kemudian yang ini ke sini persamaannya adalah 100 min 50 T. Itu kita ini kan sama ya. Itu adalah arusnya min 10 mA. Konstan juga, negatif. Kenapa negatif? Karena dia turun perubahannya. Perubahannya gradiennya negatif. Maka dia negatif konstan. Nah kemudian persamaan yang ini juga ya 50 T juga. Maka harusnya tetap juga sama 10 mA positif. Jadi kelihatan di sini bahwa arus itu adalah jelas ya merupakan turunan dari tegangan. Turunan dari tegangan dikali dengan C. Yang tadinya kenaikannya gradual kita turunkan menjadi konstan, jadi seperti ini. Begitu juga ini jadi konstan, ini juga konstan. Gitu ya, jadi hasilnya seperti ini. Gampang lah. Latihan 64. Sebuah kapasitor 1 mF memiliki, nah ini. Oke, ini persamaannya apa ini? Ini persamaannya, kita lihat kemiringannya. 100 dibagi 2 berarti 50 T kemiringannya. Kemiringannya 50 T positif. Berarti I sama dengan 50 T mA. Sedangkan yang ini persamaannya adalah I sama dengan 100 mA. Kemudian ditanya apa nih? Itu tegangannya pada saat 2 milisekund dan 5 milisekund. Berarti tegangannya saat di sini dan saat 5 milisekund ya.
proses. Nah, sekarang contoh 65. Oke. Berapakah energi yang disimpan oleh masing-masing kapasitor? Ada beberapa kapasitor, ada 2 milifarad, 4 milifarad. Sumber energinya adalah sumber arus konstan 6 mA. Pada kondisi arus DC searah, arus DC, maka kita gantikan tiap kapasitor dengan rangkaian terbuka. Ya, ini kita ganti dengan rangkaian open, jadi seperti ini ya, open. Kenapa kalau rangkaian terbuka? Ya karena arus pada kapasitor itu akan nol jika sumber tegangannya itu konstan. Ya kalau arusnya konstan, maka sumber tegangannya juga konstan, kan? Karena arus sama tegangan kan berbanding lurus. Oke, jadi ini karena sumbernya konstan ya, sumber arus konstan, maka sumber tegangan pada ini juga konstan, sehingga ini jadi rangkaian open seperti ini. Nah kemudian setelah kita open seperti ini, kita cari berapa sih tegangan jatuh pada kapasitor. Tegangan pada kapasitor yang 2 milifarad yaitu V1, pada 4 milifarad yaitu V2. Tegangan pada V1 itu sama dengan tegangan pada 2 kilo. Tegangan pada V2 itu sama dengan tegangan pada 4 kilo. Kok ya 5 kilonya kemana? Ya karena ini open, maka nggak ada tegangan jatuh pada 5 kilo. Sekali lagi ya, karena ini open, tidak ada tegangan jatuh pada 5 kilo, sehingga 4 kilo ini tegangannya sama dengan V2. Oke, nah untuk mencari tegangan V1 gimana? Ya kita cari aja arus I. Kenapa? Karena hubungan ya arus I kan ngalirnya ke sini ya. Itu hubungan seri ya, 2 kilo dengan 4 kilo itu hubungan seri. Sehingga kita cukup cari arus yang mengalir di 2 kilo dan 4 kilo ini. Itu. Oke, karena rangkaiannya sudah seperti ini kita hilangin dulu ya. Kita abaikan dulu ini, sama ini kita abaikan dulu. Maka kelihatan ini merupakan arus sumber ya, masuk ke 3 ohm dan ke seri 4 kilo dan 2 kilo. Oke, total ini adalah 6 kilo ya, total yang ini. Ya ini 6 kilo, maka arus yang mengalir ke sini itu adalah pakai pembagi arus, yaitu 3 dibagi total hambatan seluruhnya. Berarti 3 bagi 3 plus 2 plus 4 kilo dikali sumber arusnya 6 mA. Maka kita sudah dapat bahwa arus yang mengalir di ini yang di 2 kilo dan 4 kilo ini adalah 2 mA. Sudah tahu arusnya, maka kita bisa tahu berapa tegangan V1. Kenapa? Karena arus pada 2 kilo ini dikali dengan tegangan hambatan 2 kilo itu merupakan tegangan V1. Nah sama karena dia paralel ya, maka dapat V1 nya adalah 4 volt ya, 2 mA, 2 mili, maka harusnya adalah 2 dikali arus 2 mili. Hambatannya kan 2 kilo, ini 2000 jadinya ya, harusnya 2 mili. Berarti kali 2 mili, nolnya hilang sehingga menjadi 4 volt. Begitu juga dengan 4 kilo, 4000 dikali 2 mili, nolnya hilang sehingga menjadi 8 volt. Karena tegangan ini adalah 4 volt, tegangan resistor ini adalah 4 volt. Tegangan ini adalah 4 volt, maka tegangan ini juga 4 volt. Kalau tegangan V1 4 volt, maka karena V1 ini adalah tegangan dari kapasitor, maka tegangan kapasitor adalah 4 volt. Sehingga energinya kita gunakan persamaan ini, setengah CV kuadrat dapatlah 15 mili. Begitu juga dengan ini. Kita dapat V2, kita dapat ini adalah 8 volt. Karena ini 8 volt, maka V2 juga 8 volt. Sekali lagi, berarti nggak ada tegangan jatuh pada 5 kilo. Nggak ada tegangan jatuh di 5 kilo. Kenapa? Karena V2 ini open. Dan tidak ada arus yang mengalir di 5 kilo. Sehingga ini 0. Tegangannya 0, tegangan semua jatuh pada V2. Ya, sehingga V2 sama dengan tegangan 4 kilo, yaitu 8 volt. Daun V2 ini merupakan tegangan dari kapasitor 4 milifarad. Ya, maka
energinya adalah ini, setengah CV2 kuadrat. C-nya adalah 4 mili, ini kali 8 kuadrat sama 128 mili joule. Gampang, gak perlu dibalas pakai kertas nih. Latihan 65. Oke, nanti ini kita bahas pakai kertas ya. Ini saya. Oke, itu aja.